Kaperet, ada kejadian apa itu di belakang? Oh Pak, tabrak lari Pak. Oh, tabrak lari. Gimana nih? Kita ada 12 orang ya? Iya Pak. Mana kabar Mbak Nanda? Pak Nanda. Ya Pak. Sehat semua. Alhamdulillah sehat Pak. Oh, ketua kelas belum masuk nih. Mas Yusuf, mana Mas Yusuf? Baru disebut Mas Yusuf sudah baru gabung ya. Ya Pak. Oke, bisa kita mulai sambil tinggal 2 orang lagi nih belum gabung. 12 orang ya, Mas Yusuf ya, kita. Iya Pak. Ada 2 yang belum gabung karena masalah jaringan Pak tadi. Oh, jaringan. Iya Pak. Nanti segera Oke. bergabung. Baik. Yang sudah gabung silakan on cam biar kita lebih interaktif. Masih mengantuk Mbak Astarin, Mas Denny, apa kabar? Mbak Mevita, Mas Yoga sambil rebahan kayaknya. Oh, atau itu ininya? Pak izin Wallpaper 13 dinding. Pak sebenarnya kita Pak. Oh, 13 ya. Wallpaper dinding Pak. 13 Pak. Oke. Makasih Mbak Nanda. Mbak Elva belum muncul on cam-nya. Ditinggal ini. Yang penting online. Terus ditinggal. Baik, kita mulakan dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan selalu sehat dalam situasi pandemi yang semakin terasa mengerikan ya. Dilihat dari jumlah positif harian yang semakin meningkat. Kemarin rekor baru 10.000 lebih dalam sehari. Ya, alhamdulillah kita pagi hari ini masih bisa ngumpul menelaah keilmuan hukum. Tidak terasa ya, kita sudah berada di pertemuan ke-15, bertemu dengan 2 kali situasi libur 2 pekan yang lalu. Pertemuan ke-15 berarti ya pekan depan itu sudah UAS. Artinya ya hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Sebelum ini mata kuliah apa tadi? Filsafat ilmu Pak. Filsafat ilmu. Pak Ya. Gede? Pak Rudi. Oke. Pak Rudi, Pak Pak. Rudi. Ya. Pak Rudi. Sebelumnya dengan Pak Muhtadi bukan? Atau Pak Rudi sejak awal? Siapa? Pak Maroni? Prof Wahyu. Oh, Prof Wahyu. Ya. Baik. Pak Rudi juga sudah menutup ini mata kuliahnya? Sudah Pak. Oke. Baik, kita masuk ke bahasan terakhir, tapi nanti kalau ada bahan lain yang saya mintakan untuk kalian telah lebih lanjut akan saya taruh di Vklas ya. Vklas kita masih bisa nanti diaktifkan kembali. Saya sudah menaruh bahan untuk ditelaah, tapi nanti di ujung kita bahas satu peristiwa hukum yang paling hangat di Bandar Lampung hari ini. Nanti kita akan ke sana di ujung ya.
dalam satu pekan saya ingin teman-teman menggunakan apa yang sudah diketahui, dipahami dalam mata kuliah ini untuk menganalisis peristiwa hukum yang sedang hangat di Bandar Lampung. Oke, bahasan hari ini saya ingin men-share sebuah diagram dari Brueging. Oke, diagram ini yang ingin saya bahas untuk mendudukkan pemahaman selain yang pernah saya sampaikan juga bahannya. Referensi dari Dr. Isharyanto ya. Pernah saya share di itu ya, di V-Class. Nah, hari ini kita tajamkan hal itu supaya apa? Supaya teman-teman yang sudah ada di level strata 2 ini, di strata 2 pendidikan ini bisa memahami di mana sebenarnya letak dari teori hukum itu dalam konstruksi keilmuan hukum. Kenapa dia harus dibedakan dengan pembagian keilmuan hukum yang lain? Dalam hal ini adalah filsafat hukum dan dogmatik hukum, dan juga secara metodologis nanti akan memiliki perbedaan antara ketiganya. Oke. Dalam diagram ini bisa teman-teman lihat bahwa muara dari keilmuan hukum itu dalam tataran praktisnya bermuara di hukum positif. Jadi, apa yang ingin dipersembahkan oleh keilmuan hukum dalam kegunaannya di tataran praktis adalah mempersembahkan hukum positif yang terbaik untuk mendukung tercapainya tujuan kita berkehidupan dalam lingkup negara, khususnya kita bangsa yang sudah bernegara, ingin dalam kehidupannya itu tertata, tertib, terjamin keamanannya sehingga kehidupannya nyaman. Lebih awal lagi bisa kita tarik bagaimana teori homo homini lupus, ya, kita itu bernegara untuk melindungi hak-hak masing-masing karena ada potensi sebagai manusia, ada saling terkam, saling jegal, saling dorong, saling menyakiti intinya, sebagai serigala itu teorinya, sehingga kita mendudukkan apa yang ingin kita atur itu dalam kontrak sosial sebagaimana teorinya John Locke. Kontrak sosial itu dituangkan dalam negara-negara yang modern hari ini dalam bentuk konstitusi. Nah, konstitusi inilah yang kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih detail. Nah, secara keseluruhan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan turunannya itulah hukum positif yang berlaku di sebuah negara. Keberadaan dogmatik hukum sebagai sebuah tinjauan keilmuan hukum maupun teori hukum dan filsafat hukum ya tidak lain dalam rangka mempersembahkan hukum positif yang terbaik untuk menjamin kehidupan yang lebih baik dalam kontrak sosial manusia bernegara itu. Dogmatik hukum itu kalau kita lihat dalam skema ini, dalam diagram ini dia letaknya ada di bawah teori hukum. Kedudukan yang paling tinggi itu adalah filsafat hukum. Jadi filsafat hukumlah yang ada menjadi sumber untuk berpikir secara paling mendasar untuk
bisa melahirkan suatu hukum positif yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan kehidupan tadi. Kita langsung ambil ketentuan yang ada di sekitar kita ya, aturan-aturan yang ada di sekitar kita sehari-hari. Kalau hukum positif atau hukum yang berlaku di sekitar kita, teman-teman ada di lingkungan kehidupan masing-masing di tingkat RT misalnya, ada nggak aturan RT yang secara spesifik mengatur mereka yang ada di satu RT tersebut? Yang secara khusus ya, lingkupnya RT masing-masing. Punya pengalaman dengan aturan-aturan di sekitar RT? Ini maksudnya peraturan tertulis apa ya, misalnya kayak kebiasaan gitu, Pak? Bisa, peraturan tertulis. Nah, kalau kita menuju ke peraturan tertulis dulu, ada nggak yang punya aturan tertulis di lingkungan RT? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis ya, yang hidup di sekitar RT kita. Apa misalnya? Jangan berisik ketika malam. Kerja bakti, Pak. Jangan berisik ketika malam. Terus apa tadi? Kerja bakti, kalau saya ada sebulan sekali. Putus-putus, Mbak Ada. Intan. Iya, Pak. Sinyalnya. Apa tadi? Kalau di lingkungan saya kerja bakti, Pak. Oh ya, kerja bakti. Sebulan sekali. Oke. Sebulan sekali, oke. Yang lain ada nggak? Ini mungkin adanya jam malam gitu Pak, yang harus tutup portal kayak gitu. Oke, ya ada ya. Biasanya itu di lingkungan. Keliling ada hari apa gitu. Oke, kalau di lingkungan saya juga ada siskamlingnya. Karena kebanyakan orangnya sibuk, tidak bisa begadang malam, akhirnya membayar orang gitu ya. Tapi tetap kena kewajiban untuk ikut serta dalam menjamin keamanan di lingkungan, hanya bentuknya partisipasi tidak dengan tenaga, tapi dengan uang gitu ya, kontribusinya keuangan. Oke, kalau kita tarik ketentuan-ketentuan tadi dalam tataran norma dalam skema ini, dalam bagan yang dikemukakan Bruging ini, kedudukan yang mempengaruhi aturan masing-masing yang ada tadi kita sebutkan itu ditarik paling ke belakang, memang ada latar belakangnya kenapa kita perlu mengatur hal-hal tersebut. Gitu ya. Kalau satu-satu kita telaah misalnya, kenapa harus ada portalnya? Ya, secara portal ya, jam malam gitu. Jam malam di lingkungan RT kita ada jam malam, tidak boleh lagi ada aktivitas yang mengganggu tetangga, atau tidak boleh lagi ada yang bertamu gitu ya, biasanya di lingkungan kos-kosan gitu. Kenapa itu perlu ada? Nah, ada pertimbangannya yang paling mendasar yang kalau kita tarik itu adalah pemikiran yang filsafati. Jadi tinjauan yang paling mendasar dari sebuah aturan. Kenapa itu perlu ada? Nah, turunannya itu barulah disebutkan dengan teori. Jadi teorinya misalnya teori tentang ketertiban masyarakat, gitu ya. Teori tentang keamanan diri, teori tentang hak asasi yang melekat pada masing-masing manusia untuk hidup tenang, gitu ya, untuk hidup secara nyaman gitu, di lingkungan kehidupannya. Nah, kemudian teori ini menelurkan dogma-dogma, jadi ajaran-ajaran yang kemudian positivisasi ke dalam sebuah aturan. Nah, kalau kita telaah dari setiap aturan-aturan yang berlaku dalam hukum positif di sebuah negara, selalu akan bisa kita lihat
sebuah aturan itu apa latar belakangnya. Nah, kalau naskahnya itu, pemikirannya itu biasanya tertuang di dalam yang namanya kajian akademik atau naskah akademik. Ya, di dalam sebuah peraturan daerah misalnya, kita akan tahu kenapa sebuah peraturan itu mengharuskan sesuatu dan melarang sesuatu dari naskah yang berada di belakang peraturan itu, peraturan daerah itu sebelum dibuat. Nah, di dalamnya kita bisa menelaah adanya landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, gitu, landasan ekonomis dan sebagainya. Landasan-landasan itu itulah yang melatar belakanginya. Nah, saat merumuskan latar belakang itu diperlukan adanya teori-teori atau pendapat-pendapat yang dikemukakan para teoritisi. Orang-orang yang lebih dulu menyelami apa yang terkait dengan pemikiran-pemikiran yang ideal tadi. Jadi landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan sebagainya tadi. Jadi kalau buang sampah misalnya, kita di sekitar kita itu ada kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini saya kira peraturan yang paling mendasar yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita lihat normanya, kita bisa lihat dalam pasal per pasal, ayat per ayat, inilah aturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau lebih detailnya itu harusnya dibagi antara yang apa istilahnya, yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang itu. Apa istilah sampahnya? Kok saya jadi lupa? Organik dan Organik dan organik. Organik dan anorganik gitu ya. Ada yang sampah yang bentuknya kaca gitu. Pernah nggak itu berhasil di lingkungan kita? Sejauh ini penerapannya jauh, Pak. Jauh, ya betul. Ya. Kenapa kira-kira itu kesulitan yang begitu? Karena mungkin kurangnya kesadaran aja sih, Pak. Dan juga Sama kurangnya edukasi, Pak. Iya, Iya, kadang ada yang nggak tahu kalau itu sampah organik itu untuk apa, sampah apa, kayak gitu sih, Pak. Oke, kurang edukasi, kurang kesadaran. Ini pertimbangan yang sifatnya apa nih? Kalau kita lihat secara teori ini baru. Jadi kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi, tapi kalau kita kaitkan dengan dogmanya ya karena bisa jadi hukum positifnya itu yang diambil dari dogma hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat itu belum cukup bisa mendorong. Ya bisa jadi dari segi sanksinya belum menjerakan gitu ya. Atau kalaupun dia bentuknya pemenjaraan itu belum cukup menakutkan gitu ya untuk seseorang itu bisa mematuhi peraturan. Nah, ditarik ke atas ini ada teori tentang kesehatan lingkungan misalnya. Nah, kenapa perlu diatur mengenai buang sampah sembarangan itu diterapkan, dibuatkan aturannya di tengah-tengah masyarakat? Karena secara teori ada teori tentang kesehatan lingkungan. Di samping itu ada teori tentang hak asasi manusia untuk hidup dan Ini nggak ada suaranya ya? Ini sinyal bapaknya ya? Iya, gue kira sinyal gue, cuy. Ya, Mbak. Lagi teleponan. Nggak, kalau sinyal kita, tapi kamu orang masih goyang di sini, masih gerak. Iya, sama. Jaringan bapaknya. Iya.
Mati ya? Dari saya atau dari ini? Dari admin? Dari Bapak itu, Pak. Oh gitu. Iya, bufferingnya dari Pak Jul. Makanya tadi juga kaget kok. Langsung diem gambarnya dia. Tiba-tiba hilang ya? Iya. Kalau di Rohim, alhamdulillah stabil Pak internetnya. Baik, makasih Mas Rahim. Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai di mana tadi? Saya pikir bermasalah lagi tadi di kampus. Sampah ya, aturan buang sampah. Jadi ini aturan yang hampir ada di seluruh bagian kehidupan kita. Jadi aturan untuk buang sampah, ada teori yang melatar belakanginya kenapa seseorang itu harus tertib dalam membuang sampah. Ditarik lagi ke atas, teori-teori itu punya metateori. Ya, dalam diagram Brueging tadi ada metateorinya. Apa metateori itu? Metateori itu adalah filsafat, lagi-lagi filsafat atau pikiran bijak di belakang teori. Lebih berat memang ini bahasanya, tapi saya ingin introdusir ini supaya nanti kalau ada yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke S3 gitu, S3 hukum, wilayah-wilayah metateori ini akan sangat intensif dibahas. Ada yang berencana untuk ngambil S3? Ada yang dosen nggak ini, teman-teman di sini? Biasanya dosen, akademisi yang mau ke S3. Belum ya? Walaupun bukan berarti selain dosen tidak ngambil S3 ya. Saya punya teman-teman advokat, jaksa, hakim saat di S3 di UGM itu. Ya memang mereka mengalami kesulitan di semester-semester awal karena biasa hanya bertemu dengan dunia praktis kan. Biasa memutus, biasa merumuskan tuntutan gitu. Biasa menyidik, ada polisi juga. Beberapa sih akhirnya mundur karena nggak biasa lagi katanya, nggak terbiasa lagi dengan dunia akademis yang harus menulis, harus membaca gitu. Akhirnya mundur. Nah, jadi wilayah di belakang teori itu ya, jadi pemikiran di belakang teori itulah yang dinamakan dengan metateori dalam diagram Brueging tadi. Jadi setiap kali ada hukum positif yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau aturan ya, sebuah aturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itu seharusnya bisa ditarik apa pemikiran paling bijak di belakang aturan itu. Kita lihat ada teori yang melatar belakanginya, kita lihat ada filsafat yang melatar belakanginya. Nah, bagian-bagian ini saling berkontribusi untuk melahirkan bermuara pada satu aturan hukum yang paling bisa menghadirkan keadilan, ketertiban, keamanan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi pernah saya satu waktu menanyakan ya kepada biasanya di mata kuliah hukum perundang-undangan kalau di S1 itu, saya tanyakan ke teman-teman mahasiswa, apa aturan di dalam rumah, yang sepertinya sangat sepele, tapi ternyata itu diformalkan di dalam keluarga. Ada yang sebut begini, saya katanya di rumah saya itu nggak boleh ada handuk yang ditaruh di atas kasur, Pak. Gitu. Jadi nggak boleh ada handuk yang ditaruh di atas kasur. Nah, kalau kita tarik secara ya teorinya agak sulit. Cuma kita langsung ke pikiran bijak dari sebuah aturan yang sepertinya sepele itu apa kira-kira? Kenapa perlu ada aturan yang seperti itu? Nggak boleh ada handuk di atas kasur. Sepele nggak kelihatannya aturannya?
sepele atau ada yang menganggapnya penting? Tergantung ya, tergantung sudut pandang kita mau dibuat penting apa enggak. Karena kalau kita tarik secara teoritik ya bisa disambungkan dengan teori kesehatan. Harusnya tidak ada benda-benda lembab yang tidak ditaruh dengan tepat karena akan bisa menimbulkan jamur misalnya. Akan timbul jamur. Jamur itu akan mendatangkan banyak penyakit yang lain gitu ya. Atau paling tidak dia akan bau saat nanti dipakai handuknya jadi justru meninggalkan jamur di tubuh pemakainya. Di atas kasurnya juga akan tumbuh penyakit-penyakit yang lain. Kasurnya juga jadi bau. Nah, semua latar-latar itulah yang ada di belakang sebuah aturan dan itu bisa dilandaskan pada teori masing-masing dan kalau kita tarik ke belakang lebih jauh ada ajaran baik yang ada di belakang teori-teori tersebut. Nah, di sanalah kedudukan dari sebuah teori yang berada di antara sebuah aturan dan pikiran-pikiran bijak di belakangnya. Nah, ada aturan lagi misalnya kalau di kos-kosan, ini buat teman-teman mahasiswa yang di kos-kosan yang kamarnya itu satu-satu gitu. Aturannya sederhana katanya. Kalau menyapu kamar, pastikan kotoran dari kamar itu sampai ke ujung lorong. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa itu perlu dibuat aturan yang sedetail itu? Katanya, menurut pengalaman sang penghuni kos, ada tren dari penghuni kos-kosan itu yang mencukupkan sapuan kotoran dari kamarnya itu hanya sampai ke depan pintu saja. Anggap oke, sudah selesai. Urusan saya sudah selesai sampai di depan pintu. Perkara nanti kotoran itu akan mampir berterbangan lagi ke sana kemari, bahkan masuk ke kamar teman yang lain, itu bukan urusannya. Nah, jadi ternyata memang ada latar belakang dari satu aturan yang kalau kita tarik pikiran bijaknya tadi ya bisa kita kaitkan dengan bagaimana upaya untuk menghadirkan kesehatan yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman dalam kos-kosan dan seterusnya. Nah, kalau peraturan-peraturan di lingkup keluarga, di lingkup rumah masing-masing tadi saja ada pikiran-pikiran bijaknya, teori-teori yang melandasinya, di lingkup kos-kosan yang menyapu secara sederhana tadi juga kewajiban itu, aturan itu dibuat karena memang ada pikiran dan teori yang disandarkan kepadanya, apalagi kita dalam bernegara. Jadi bernegara ini tentu ya karena lingkup aturan dan kemaslahatan yang ingin dihadirkan dalam sebuah entitas bernama negara ini mencakup banyak pihak, ada banyak hak yang harus dijamin. Tentu saja segala aturannya pun harusnya berlandaskan pada teori-teori hukum yang jelas dan pikiran-pikiran bijak dalam filsafat hukum yang juga terbaik. Nah, akan jadi aneh kalau negara itu merumuskan satu aturan yang menabrak hal-hal yang tadi kita bicarakan. Jadi tidak ada landasan teorinya, tidak ada pikiran bijak secara filsafati di belakangnya. Tahu-tahu pokoknya negara ingin mengatur A, silahkan rakyat mematuhi semua itu. Yang ada tentu kita pernah bahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Cipta Kerja misalnya. Yang secara teoritik itu dianggap banyak menyalahi, apalagi kalau ditarik ke dalam pikiran-pikiran bijak di belakangnya. Ada banyak hal yang dianggap
menyampingkan kemaslahatan para pekerja, ya terutama dalam hal ini yang paling terasa dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, teman-teman sekalian, inilah cara mendudukkan sebuah teori dalam memandang aturan-aturan yang berlaku di dalam sebuah negara. Jadi kalau kita misalnya sebagai orang yang merumuskan aturan-aturan tadi menyampingkan teori-teori yang harusnya dijadikan sandaran, maka apa yang dirumuskan dalam aturan-aturan itu kemungkinan akan tidak bisa menghadirkan aturan-aturan yang terbaik. Jadi karena tidak didasarkan pada pikiran-pikiran bijak yang harusnya melatar belakangi sebuah aturan di dalam sebuah negara. Ini saya share screen-nya jadi ketutup ya, karena udah ketutup tadi. Oke, itu yang dimaksudkan oleh Brueging dalam diagramnya. Jadi masing-masing hukum positif itu punya dogma, ajaran-ajaran di belakangnya. Ajaran-ajaran itu merujuk pada teori-teori hukum, dan teori-teori hukum itu adalah latar belakang pikiran-pikiran bijaknya, renungan-renungan di belakang pemikiran hukum itu yang dinamakan dengan filsafat hukum. Nah, masing-masing rentang pengaruh ini akan sangat bertaut, akan terus-terusan bertautan karena dia akan saling mempengaruhi. Jadi kalau satu hukum positif itu tidak didasarkan pada ajaran yang benar, tidak disandarkan pada teori-teori hukum yang baik, yang menyampingkan filsafat hukum dari pengaturan itu, maka bisa dipastikan hukum positif itu akan menimbulkan resistensi di tengah-tengah masyarakat. Dalam tinjauan kita secara akademik, ini akan sangat mudah kita kritisi. Ya, pendekatan-pendekatan nanti teman-teman mengangkat tema-tema tesis akan bisa dengan mudah untuk mengiris-iris, menganalisis aturan-aturan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kita bernegara dengan teori-teori yang sudah dipahami dalam pembelajaran. Nah, kita lihat di sini perbedaannya dalam sisi metodologi. Kalau kajian filsafat hukum itu menggunakan metode yang reflektif, yang menghadirkan satu perenungan-perenungan dan spekulatif, perkiraan-perkiraan ke depan terhadap semua gejala-gejala hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka metode yang dikembangkan dalam teori hukum ini adalah interdisipliner. Jadi masalah-masalah hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan kita itu ditinjau dari bahkan bahasa non-yuridis. Jadi ada keilmuan-keilmuan, pendekatan-pendekatan keilmuan lain di luar hukum yang dihadirkan untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Jadi yang namanya teori yang dikembangkan itu bisa jadi awalnya merupakan teori yang berkembang di keilmuan yang lain. Saya ada cerita sedikit ya pada saat menyusun judul disertasi saya di UGM itu. Saya menggunakan istilah rektifikasi fungsi pengawasan DPR. Ada kritik dari para penguji saya, ada Prof. Saldi Isra, ada Irman Putra Sidin, ada Denny Indrayana, macam-macam banyak para guru besar itu. Mereka katakan, apakah istilah rektifikasi itu selama ini lazim digunakan dalam dunia hukum? Nah, saya mengintrodusir, saya katakan secara teoretik memang belum lazim. Rektifikasi itu adalah perbaikan dalam aspek-aspek tertentu. Memang istilah ini hadir dari
keilmuan teknik. Keilmuan teknik menggunakan istilah rektifikasi. Nah, saya juga katakan bahwa disertasinya Prof. Saldi Isra sebagai penguji saya mengintrodusir istilah purifikasi. Ada yang pernah tahu buku beliau? Buku Prof. Saldi Isra? Purifikasi? Pernah tahu? Enggak ya? Purifikasi itu pemurnian. Jadi ya, pemurnian fungsi legislasi. Jadi kekuasaan legislasi itu harusnya ada di DPR saja, kata Prof. Saldi. Nah, dia gunakan istilah purifikasi. Purifikasi itu sebenarnya adalah istilah yang lebih lazim di dunia. Dunia apa kira-kira kalau pemurnian itu? Dunia kimia. Ya, kimia. Jadi keilmuan kimia menghadirkan satu zat yang sudah dimurnikan dalam rangka untuk ya cari tahu apa sebenarnya wujud yang paling murni dari sebuah zat. Kalau kaitannya dengan tadi kekuasaan legislasi, maka dimurnikan kekuasaan legislasi itu tidak dimiliki oleh lembaga di luar dari DPR. Harusnya hanya milik DPR. Nah, ini wujud bagaimana dalam metode, secara metodologi, balik ke sini tadi, bahwa kajian-kajian teori hukum itu dia bisa menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman nanti menyusun tesis, kemudian ingin menggunakan teori-teori di luar dari lingkungan teori hukum, boleh, tapi langsung dikaitkan dalam rangka untuk mengkaji masalah-masalah hukum yang mana dan kenapa itu menjadi relevan. Nah, justru itu menjadi temuan tersendiri. Ya, jadi teorinya sebenarnya teori manajemen, teori yang ada di lingkup keilmuan ekonomi, misalnya, tapi digunakan untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Nah, itu masih bisa diberikan ruang untuk penggunaannya dalam tataran akademik, karena memang pendekatan pembelajaran teori hukum ini dikaji dari multidisiplin, ya interdisipliner, bahkan saling mengisi antar keilmuan itu. Jadi dimungkinkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu-ilmu di luar hukum. Tapi tadi ya catatannya harus diterangkan kenapa masalah-masalah hukum itu ingin dikaji dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti. Sudah kebayang belum mau mengangkat tesis tentang apa? Teman-teman. Waktu di awal penerimaan diminta nggak proposal? Enggak diminta, Pak. Oh, Enggak diminta. Ini berlaku di PJJ saja atau yang reguler juga? Pernah tahu nggak? Oh, semua? Kayaknya seluruhnya deh, Pak. Enggak. Berarti seluruh, Pak. Oke, nanti saya coba berikan masukan ya ke S2. Sebaiknya kalaupun belum bentuk jadi, belum dalam bentuk yang jadi proposalnya, tapi setidaknya sudah ada gambaran tema apa yang ingin diangkat sebagai tesis. Kenapa itu diperlukan? Supaya teman-teman bisa dengan lebih awal menggali bahan-bahan yang ingin dijadikan bahan penelitian. Saya kira itu juga yang memudahkan saya saat menyelesaikan tesis di UGM itu, karena sejak akhir semester 1 itu, ya di awal kita dimintakan ya proposal, jadi gambaran mau meneliti tentang apa, kemudian di akhir semester 1 itu sambil menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai, kita sudah mulai menggali bahan-bahan penelitian. Jadi duduknya kita itu di perpustakaan atau duduknya kita di kelas itu pun dalam rangka menajamkan
hal-hal yang ingin kita teliti. Jadi misalnya ini tentang teori hukum, mata kuliah tentang teori hukum. Nah, teman-teman ini sudah masing-masing bisa menanyakan, kalau teori ini digunakan untuk meneliti tema ini, bagaimana? Bagaimana pendekatannya? Bagaimana cara menganalisisnya? Dan seterusnya. Jadi semakin hari itu semakin tajam tema penelitiannya. Di ujung bisa saat waktunya memang murni mengerjakan tesis, bisa lebih cepat. Saya alhamdulillah 1 tahun 5 bulan selesai di S2 UGM itu. Karena tadi ya polanya ya. Nah, maksud saya teman-teman ini bisa mengadopsi itu walaupun dari pengelola belum menginisiasi, tapi teman-teman apalagi kan PJJ ya, jarak jauh, menelaah secara mandiri itu kan jadi kunci kalau pembelajaran PJJ ini. Kalau berhenti teman-teman untuk termotivasi menelaah secara mandiri, selesai sudah. Karena interaksi di kampusnya kan sangat minim ya. Dan kita sekarang pun yang reguler pun juga masih sedang sangat minim. Jadi kalau sudah ada ketertarikan dalam tema-tema tertentu, mulailah kumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan tema itu dan mulailah menulis. Kalau pesan dari profesor-profesor saya dulu, minimal 1 hari itu ya 1 lembar katanya. 1 lembar menulisnya ya. Nah, supaya kalau selesai dari itu waktu S3 saya. Selesai dari S3 kalau setiap hari berarti ya 365 minimal halaman yang sudah ditulis selama 1 tahun. Nah, teman-teman juga begitu, seharusnya mulai dari sekarang tulislah yang berkaitan dengan tema yang teman-teman tertarik untuk mengkaji, mulai kutip teori-teori yang terkait dengan tema-tema itu. Nanti saatnya pembimbingan sudah lebih siap. Saya membimbing tesis teman-teman di 2018 itu terlihat sekali itu dadakan. Jadi mereka datang dengan proposal itu masih sangat mentah, masih sangat mudah untuk dipatahkan argumentasinya. Akhirnya butuh waktu lagi 1-2 bulan untuk menajamkan argumentasinya, baru bisa tersusun proposalnya. Cukup panjang. Nah, teman-teman sekarang 2020 PJJ harus ada upaya mempersingkat langkah itu dengan mulai menelaah teori-teori, mengutip teori-teori yang nanti dianggap bisa mempertajam telaah tesis. Gitu ya. Ada yang sudah ada kebayang tema tesis yang akan diteliti? Ada yang tertarik tentang apa? Nge-lag ya barusan ya? Tentang kebiri, Pak. Oh, kebiri. Oh, kebiri kimia yang baru-baru ini ya? Iya, betul, Pak. Karena ngelanjutin dari skripsi yang kemarin kan S1 bahas tentang kebiri juga, Pak. Oke, sudah ada aturan yang barunya ya? Nah, itu apa kira-kira teorinya yang mau digunakan untuk itu? Baik, sebentar, Pak. Apa sih uliti? Utilitarianis. Pak. Di luar itu apa? Teori tentang HAM. Ya, teori tentang HAM. Apakah kebiri itu bertentangan dengan hak manusia untuk melanjutkan keturunan? Gitu kan. Teori tentang HAM. Dari segi pidananya, pendekatannya tentu teori apa? Keberlakuan hukum. Teori keberlakuan hukum yang digunakan. Jadi kalaulah ini tidak dibuatkan satu sanksi yang lebih menjerakan seperti kebiri kimia, maka tidak akan efektif gitu. Akan banyak lagi. Ini khusus kasus pedofil ya.
Iya Pak, kekerasan seksual Gimana, Mbak? terhadap anak. Terhadap anak gitu ya. Jadi hak-hak anak gitu ya, teori-teori tentang itu mulai dikumpulkan. Yang lain, Mbak Intan tadi sudah buka mic. Tema apa yang sudah tertarik dengan yang ingin dikaji dalam tesis? Kalau saya perizinan, Pak. Temanya perizinan. Izin. Perizinan apa? Perizinan apa tuh? Perizinan kepariwisataan, Pak, khususnya di hiburan malam. Izin hiburan malamnya. Kepariwisataan hiburan malam. Oke. Apa kira-kira teorinya apa itu kira-kira yang bisa mendukung tentang itu? Kalau itu saya belum ini sih, Pak. Maksudnya yang itu saya nggak tahu gitu harus pakai teori apa kalau yang untuk tesisnya. Ya tentang ketertiban umum ya tergantung ya sudut pandangnya dari mana ya. Kalau ketertiban umum misalnya, kemudian teori budaya bisa juga. Teori budaya kalau lingkupnya lokus penelitiannya itu di Provinsi Lampung ya gimana budayanya di Lampung gitu. Apakah bisa menerima bentuk-bentuk hiburan malam seperti itu. Jadi capaian kalau yang disasar itu adalah capaian APBD. Nah, ujungnya memang ada teori kesejahteraan. Ya, dengan APBD yang tinggi, ada pariwisata yang klub malam itu yang berjalan, itu kemudian ada masukan untuk APBD-nya, penghasilan daerahnya. Bisa dikaitkan dengan teori kesejahteraan itu. Tapi worth it enggak dengan kalau ditabrakkan dengan budaya yang ada di Lampung. Nah, itu udah temuan tuh. Jadi saling silang antara teori bisa menghadirkan satu temuan dalam penelitian. Gitu kira-kira. Yang lain? Apa nih? Saya coba berikan gambaran-gambaran deh biar teman-teman 2020 ini bisa lebih cepat deh lulusnya ya. Nggak ideal tuh 2-3 tahun, ada yang sampai 4 tahun, bahkan 5 tahun S2 itu. Itu udah nggak worth it lagi tuh belajar di strata 2 sampai selama itu. Nggak tahu, mungkin ada yang hobi gitu ya, sampai 5 tahun belajarnya. Ya kalau nggak bayar sih nggak apa-apa ya. Tiap semester itu kan ada yang harus dikeluarkan untuk. Oke, apalagi nih tema-temanya? Ya, Rid, apa Rid? Kalau saya tentang kebebasan berekspresi itu Pak, tapi belum tahu teorinya apa. ITE ya? Iya Pak. Oh ya teori HAM. Teori HAM. Jadi kumpulkan kovenan internasional yang terkait dengan hak berkomunikasi ya, ekspresi gitu ya, hak atas informasi gitu. Banyak itu kajiannya. Banyak teori tinggal ya, Pak? Banyak sekali. Termasuk juga ya kaitannya dengan kalau dari sudut pandang aparatnya, dari sudut pandang keberlakuan hukumnya, ya apakah kalau dibuka semuanya kebebasan itu ya worth it juga, balik lagi ke kajiannya Mbak Intan tadi, ya, worth it juga dengan ketertiban umum secara lebih luas gitu. Nah gini, misal ada ya komentar netizen itu kan kalau dulu belum ada UU TE udah mungkin bully-bulian di media sosial itu udah gila-gilaan mungkin sekarang ya, karena nggak ada yang membatasi. Jadi di satu sisi pertanyaan Farid juga kalau tidak salah tentang jaring ya, siapa yang bahas jaring kemarin? Ya? Jaring itu memang mata pisaunya ke situ, tapi di mata pisau yang lain tentu saja lebih menertibkan bulian-bulian di media sosial secara umum. Kalau UU-TE-nya dibuka, ditiadakan, ya akan muncul lagi gitu ya kengerian bulian yang lain gitu. Karena orang merasa tidak diancam hukum untuk mengomentari dengan komentar yang sangat pedas gitu, yang sangat tidak mendasar, asal
Kata orang Betawi itu asal nyeblak saja. Gitu. Ya, banyak teorinya. Tapi gini, Mas Farid, pastikan PR ya. Ini teman-teman semua, PJJ. PR dari teman-teman meneliti tesis itu adalah tantangan untuk menunjukkan ketidaksamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi similarity-nya itu nanti akan sangat ketat dijaga kalau di tesis ini. Karena stratanya sudah strata 2. Jadi pastikan gini, kalau Mas Farid tadi ingin angkat tentang kebebasan berekspresi, udah ratusan mungkin ya penelitian tentang itu. Jadi pastikan telaahnya itu mau di mana, ke arah mana yang spesifiknya yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu harus dipastikan dulu. Karena kita di strata 2 ini, MH Magister Hukum ini punya softwarenya sendiri untuk mengecek similarity itu. Plagiarismenya itu juga. Jadi pastikan memang ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ada lagi yang mau sharing tema penelitiannya apa? Saya, Pak. Saya mau nulis soal konflik agraria, Pak. Konflik agraria. Oh, ini juga banyak nih, Mbak Mevi. Iya, Banyak Pak. sekali nih yang sudah mengkajinya. Jadi mau teori-teori tentang apa juga sangat banyak kan telaahnya. Mau dari sisi apanya nih? Pendaftaran tanahnya, hak atas tanah, hak penguasaan Hak atas tanah, negara hak ulayat, Pak. terhadap tanah. Oh, hak ulayat. Oh, hak Iya. ulayat. Ya, bagus juga. Kalau kita di fakultas, nanti dikaitkan sama nawacitanya Jokowi, Pak. wow, oke. Nawacitanya Jokowi. Tapi bukan hanya memuja-muji saja ya, Oh, karena enggak, dengan Pak. gratis, Ya, gratis itu. maksudnya dalam penyelesaiannya sertifikat nanti. gitu. Iya. Penyelesaian hak ulayat ya. Kita di Lampung ini beberapa register itu juga pernah bermasalah. Satu register yang di Lampung Utara itu yang berbatasan dengan Mesuji ya kalau tidak salah, pernah secara khusus itu konsultasi dengan saya menyelesaikan bagaimana hak-hak ulayat yang tidak lagi dihormati negara itu kemudian ingin diakui kembali. Tapi ada kasus-kasusnya tersendiri nih di Lampung. Sudah mau diakui oleh negara sekian rentang hektarnya, tapi kemudian ribut sendiri di tengah-tengah masyarakat. Oh, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Punya saya sekian persentasenya. Nah, itu ada apa peristiwanya sendiri. Ya, itu juga menarik. Bagaimana respon euforia sebelum hak ulayat itu diakui oleh negara, pada akhirnya karena sudah belum apa-apa sudah ribut lagi, nggak jadi itu ditetapkan. Nah, itu temuan menarik juga kalau yang khas Lampung. Daerah mana itu, Pak? Seingat saya itu perbatasan, registernya register berapa gitu ya, ada sebutan khususnya. Tapi bukan register 45 yang Moro-Moro itu bukan. Di Lampung Utara. Nanti coba browsing daerah-daerahnya. Iya. Jadi bagaimana negara akhirnya tidak jadi mengakui itu karena rakyat di bawahnya, masyarakat di bawahnya sudah keburu ribut gitu, bagi-bagi. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau Pak, saya mau tanya, boleh nggak, Pak? Saya kan udah bikin secara garis besar soal tesis yang nanti saya mau tulis. Tapi kan kemarin saya udah diskusi sama Pak Marja. Terus saya tuh pengen apa ya, Pak, pendekatan dulu gitu loh sama Pak Tisna. Tapi disuruh Pak Marja untuk hubungin secara personal, tapi kok saya takut ya, Pak. Apa ya kayak gitu, maksud saya apa ya boleh gitu hubungin langsung gitu, Pak? Oh, sangat boleh, sangat boleh. Saya takut gak ditangkepin, Pak.
Dicoba dulu. Jadi kan memang gini ya, kita dosen-dosen ini nggak gila hormat sih ya saya katakan. Tapi memang ada 1-2 itu yang unik gitu. 1-2 unik. Saya nggak bisa katakan dia aneh gitu. Tapi Yang memang unik ada nih yang yang harus mana, Pak? formal, yang formal banget gitu ya. Formal banget, nggak mau merespon kalau WA itu nggak mau dia respon. Iya, itu yang saya takut, Semuanya Pak. harus lewat email gitu. Nah, harus lewat email aja gitu, nggak ada yang saran yang lain gitu. Nah, yang begitu itu memang lebih repot gitu. Tapi kalau Pak Tis termasuk yang easy going sih orang Pak Tis Wah. Nanta ya. Kalau mau di Nanti. HTN itu ada Bu Chandra. Bu Chandra itu disertasinya di Undip juga tentang hak wilayah. Boleh diajak diskusi. Bu Chandra ya. Coba kontak dulu dengan Bu Chandra Perbawati. Ngajar juga di S2, tapi mungkin belum temu. Di kelas sebelah ya, Pak. Bu Chandra ngajar. Oh iya. Iya, coba dikontak dulu via WA. Kalau beliau bersedia nanti selanjutnya lewat email gitu. Iya, makasih ya, Pak. Oke. Saya juga ikut membantu sampai di luar loh. Kalau saya karena beberapa tulisan jurnal saya itu cukup laku ya, bukan membesarkan kepala. Jadi kutipannya itu ada yang sudah lebih dari 60 kutipan. Artinya dianggap baik gitu ya. Secara tulisan memang ada pemikiran yang dianggap oleh karya-karya di luar sana itu dianggap baik. Sehingga ada yang secara personal bahkan dari UNJ itu kontak Pak, minta jadi narasumber penelitian dia gitu. Ya saya welcome saja karena wilayahnya wilayah akademik kan, tidak wilayah yang lain. Oke, yang lain? Ada yang sudah terpikir mau angkat tentang apa? Izin Pak, mau nanya beberapa Pak. Kalau saya kan kemarin kebetulan pernah baca berita Pak. Nah, itu di zaman pandemi itu kan semua sekarang harus rapid antigen gitu-gitu ya Pak. Nah, ketika ada di sekitaran Jawa Barat atau di mana gitu saya baca kemarin. Nah, itu ada orang hamil yang harus melahirkan. Tetapi karena SOP-nya sekarang harus dirapid, nah itu menyebabkan ibu dan anaknya meninggal, Pak. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih, Pak, kalau saya telah ada dari segi itunya apa namanya? Dari segi hukumnya gitu, peraturan SOP bisa. yang gimana, Pak? Iya, sangat bisa dong. Nah, jadi SOP yang melanggar ini hak asasi untuk melanjutkan kehidupan itu kan. Tapi Pak, di zaman pandemi ini kan semuanya kan urgent kan Pak. Harus salah satu sisi mungkin dari pihak rumah sakit mengantisipasi beberapa hal yang kira-kira memungkinkan dia untuk terpapar virus juga. Makanya makanya saya juga masih belum ketemu skemanya sih Pak, teorinya gimana seperti apa gitu. Tapi yang saya tertariknya seperti itu Pak, karena apakah bisa dimaklumi secara hukum ketika SOP di zaman pandemi gini, yang mana SOP itu bisa mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia. Nah, itu kaitannya kan dengan asas hukum ya. Lex superior derogat legi inferiori. Jadi ketentuan, aturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di atas. Jadi kalau secara perundang-undangan di atas itu harusnya menjamin hak-hak untuk hidup, maka peraturan-peraturan di bawah itu nggak boleh menyimpangi itu. Jadi ada prinsip yang ingin dikedepankan terkait dengan kehati-hatian pandemi, tapi itu bertentangan dengan hak dasar dari manusia, artinya itu sudah ada konflik norma di situ. Justru di situ temuannya. Jadi tidak seharusnya SOP yang diberlakukan di tingkat rumah sakit, di tingkat ya fasilitas-fasilitas kesehatan itu menegasikan adanya hak untuk hidup dari warga negara. Nah, justru di situ itu ada temuannya. Nanti teorinya seperti apa ya Pak? Maksudnya nanti saya analisis di hukum undang-undang apa, peraturan apa gitu Pak? Kira-kira apa ya? Kalau peraturannya detailnya bisa nanti ditelaah sendiri ya, tapi bahwa itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi hak hidup itu kan hak asasi manusia, jadi teori-teori tentang hak asasi manusia
dikaitkan dengan situasi kemendesakan gitu ya. Jadi ada pandemi. Jadi memang gini, banyak sekali temuan-temuan baru dalam segi penelitian sejak masa pandemi ini. Misalnya di awal-awal dulu kita sekitar tanggal 30 Maret seingat saya baru ditetapkan sebagai bencana nasional ya, atau situasi yang harus disikapi bersama. Keluarlah Perpu yang terkait dengan penggunaan keuangan negara dalam situasi pandemi yang yang bisa menabrak beberapa aturan-aturan yang sifatnya administratif. Nah, kemudian secara akademis bisa kita telaah bahwa memang ada lompatan-lompatan yang harus dilakukan saat situasi tidak normal. Gitu. Dari segi presidennya harus mengeluarkan Perpu, di lingkup-lingkup pemerintahan itu harus ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang memotong ketentuan-ketentuan yang selama ini sifatnya itu berjenjang. Karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai lebih besar. Nah, justru kalau Mas Yoga mau mengirisnya dari sudut pandang, menganalisisnya dari sudut pandang HAM, di sisi lain itu ada kemaslahatan ya, HAM yang lain yang ingin dijamin dengan tidak tersebarnya pandemi, di situ kan justru ada temuannya gitu. Jadi ini HAM mana yang harus dikedepankan saat HAM personal orang per orang ini bertemu dengan HAM dari masyarakat secara lebih luas. Gitu. Nah itu udah kelihatan, enak kelihatan ada konfliknya. Jadi dilihat dari sisi HAM-nya ya Pak ya, lebih ke HAM-nya Pak. Kalau kita lihat dari sisi SOP-nya bisa juga kan Pak sebenarnya Pak? Bisa, tapi nanti mentoknya di sana. Yang saya katakan tadi dari segi asas hukum itu, lex superior itu tidak melumpuhkan ya, legi inferiori. Jadi hukum-hukum aturan-aturan yang ada di bawah itu akan selalu dilumpuhkan oleh aturan yang ada di atasnya. Begitu. Oke, yang lain ada? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi diskusi tesis ya, nggak apa-apa ya. Sebelum nanti temu dengan para pembimbing, saya ingin mendudukkan gini, apa kaitannya kajian tesis masing-masing dengan teori hukum adalah kepiawaian dari peneliti untuk menggunakan teori-teori. Jadi kalau teori hukum ini bisa diambilkan dari teori-teori di luar dari bidang hukum, tapi harus jelas dikaitkan dengan masalah-masalah hukum apa yang ingin diteliti sehingga menggunakan teori-teori di luar dari hukum. Gitu. Jadi dimungkinkan secara teoritik untuk menggunakan teori-teori di luar kebiasaan yang ada di dalam penelitian hukum, asal ada kejelasan dan korelasinya dengan penelitian yang ingin dikedepankan, yang ingin diangkat. Gitu. Udah, cukup? Sambil jalan lah ya, nanti saya terbuka kalau teman-teman PJJ mau diskusi lewat email atau lewat WA, nanti bisa tanya Mas Yusuf ya. Ya, tapi memang gini, kan ya bukan sok sibuk ya, tapi ya saling ini aja, saling memaklumi kalau responnya agak delay gitu. Misalnya 1-2 jam terus kecewa gitu, nggak segera direspon, ya jangan juga gitu ya. Karena mungkin ada prioritas untuk yang direspon yang lain gitu. Kalau lebih tenang memang nggak nunggunya ingin segera dibalas, itu memang lewat email ya. Dan lebih tertata biasanya secara pertanyaan gitu, diskusinya. Tapi kalaupun mau real time bisa lewat WA nanti. Tanya dengan Mas Yusuf ya, atau kontak saya. Siap, Pak. Oke, kalau cukup sementara kita masuk ke persiapan UAS ya. Saya ingin 1 pekan ini teman-teman menyelesaikan membuat analisa. Saya share dulu
PPT yang tadi ya, saya udah dudukkan analisis kasus. Ini analoginya ya, analoginya. Sebelum nanti ke kasus yang sebenarnya. Analisis kasus ini pasti bisa langsung teman-teman kaitkan apa maksud kasus ini dengan situasi peristiwa hukum yang terjadi di Bandar Lampung. Ada perlombaan lari, kemudian ada aturan lombanya, ada peserta kegiatan lomba, ada panitia penyelenggara lombanya, ada pengawas kegiatan, ada pengawas kegiatan tinggi. Nah, setelah selesai, peserta pemenang lomba didiskualifikasi oleh pengawas kegiatan tinggi. Maksud ya, pasti langsung terkorelasi ke sana. Jadi kalau ada sebuah perlombaan, tentu ada aturan mainnya, aturan perlombaannya dari perlombaan lari itu, dan sudah ditetapkanlah siapa peserta dari kegiatan lomba itu. Panitia penyelenggara lombanya juga tentu sudah ada karena dia yang menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan keadilan dalam perjalanan penyelenggaraan lomba. Ditetapkan juga ada pengawas kegiatannya untuk mengawasi memberikan pengawasan yang lebih intens. Ditunjuk juga pengawas kegiatan tinggi, atau kalau dalam kepanitiaan itu dewan penasehat, ya, dewan pengarah. Gitu. Nah, ini kita sebut saja dewan pengawas kegiatan tinggi. Setelah selesai perlombaan, antar peserta itu mengadu, kemudian karena dianggap ya dibuktikan sudah ada kecurangan di dalam perlombaan itu, maka pemenang lombanya didiskualifikasi oleh pengawas kegiatan tinggi. Nah, ini tidak lain adalah Pilwako kita di Bandar Lampung. Baru tadi malam saya diskusi juga dengan teman tadi malam sampai jam 11-an ya, by phone, nyikapi putusan KPU yang mengaminkan putusan Bawaslu Provinsi. Ya, KPUD sudah mendiskualifikasi pasangan calon 03 yang sudah dimintakan oleh Panwas, diputuskan oleh Panwas Provinsi, Bawaslu Provinsi, karena kita ganti-ganti istilahnya. Sekarang Bawaslu Provinsi Lampung untuk mendiskualifikasi pasangan 03. Nah, saya nanti akan share, kalau yang belum punya putusannya, saya dalam setengah jam ke depan, saya akan share nanti di Fiklas. Ya, semua udah masuk ya? Sudah masuk Fiklas ya? Ada yang belum? Udah ya? Nanti saya akan share di Fiklas. Putusan Bawaslu Provinsinya yang mana, kemudian putusan KPU-nya yang mana. Keduanya ini adalah bagian dari penyelenggara, ya, penyelenggara pemilu. Nanti saya akan tuliskan juga apa yang dimintakan untuk kalian analisis. Tapi analogi ini yang ada di layar ini, saya ingin gambarkan bahwa masing-masing ketersediaan komponen dalam perlombaan lari ini tentu terkait, ya, tentu terkait. Ada yang harus bisa dijelaskan antara bagian-bagian dari kelengkapan perlombaan lari ini. Misalnya dari segi keadilan, ya, apakah memang dimungkinkan pemenang lomba itu didiskualifikasi di ujung, padahal misalnya pengawas kegiatan ini yang di nomor 4 ini, pengawas kegiatan ini tidak mengingatkan atau panitia penyelenggara lomba gagal untuk memberikan aturan yang rigid misalnya, sehingga peserta lomba itu menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukan merupakan pelanggaran dari perlombaan lari itu. Kemudian juga bisa dari aspek pengawas kegiatan tinggi, apakah memang tepat dia ditunjuk sebagai pihak yang menentukan hasil akhir
Gitu. Padahal sudah ada panitia penyelenggara lombanya dan seterusnya. Ini simulasi berpikirnya saja, analogi berpikirnya. Tapi saya ingin gambarkan kira-kira nanti gambaran soal atau permintaan ya yang saya akan mintakan di kelas maksimal jam 1 deh ya, karena nanti setelah ini saya masih ngajar lagi penyelesaian sengketa medik. Mungkin sampai maksimal jam 1 nanti saya kontak Mas Yusuf ya. Kalau itu sudah saya posting di kelas, nanti saya minta ke Mas Yusuf untuk kabarkan ke teman-teman untuk segera diakses. Dalam 1 pekan aja. Jadi agak santai buat analisis terkait dengan kasus itu dalam sengketa itu secara teori. Gini, saya juga perlu tekankan gini ya teman-teman. Mahasiswa S2 itu sudah sangat layak untuk berteori. Itu yang perlu teman-teman camkan. Jadi berpendapat, berteori dengan pikiran sendiri itu sudah sangat layak dimiliki oleh mereka yang mengenyam pendidikan di strata 2. Jadi kalau di S1 itu masih ragu-ragu untuk berteori, untuk menyampaikan pendapat, maka di strata 2 itu enggak level lagi gitu untuk takut-takut. Jadi silahkanlah berteori. Biasakan untuk membangun teori sendiri terhadap satu peristiwa hukum. Jadi kalau menurut pribadi masing-masing bahwa ini tidak tepat secara aturan, komentari itu. Ini tidak tepat secara penyelenggara atau aparat hukumnya, maka komentari itu. Ini ruang bebas kitanya, ruang bebas akademik. Jadi teman-teman ini sudah sangat layak untuk berteori. Jadi jangan takut berteori dan jangan hanya mengutip pendapat-pendapat orang tanpa mendudukkan sebenarnya kita itu ada di pihak yang mana, sepakat dengan teori yang mana. Nah, itu yang sering luput dalam penyajian makalah, dalam penyajian. Ini saya nggak minta bentuknya makalah, tapi cukup hadirkan analisis saja terkait dengan poin-poin yang nanti saya sampaikan di kelas itu. Tapi saya ingin pesankan, silahkanlah berteori, ya, jangan takut-takut, jangan khawatir. Ya inilah saatnya teman-teman memiliki pandangan tersendiri. Bahkan kalaupun itu bertentangan dengan aturan yang sudah ada, ya justru disitulah teman-teman sedang menyusun teori sendiri. Misal, ini tadi saya kembali ke asumsi gambaran perlombaan lari tadi. Menurut teman-teman misalnya nggak tepat tuh yang mendiskualifikasi adalah apa tadi saya istilahkan, pengawas perlombaan tinggi gitu ya, pengawas perlombaan tingginya. Balik lagi aja ya. Pengawas kegiatan tingginya nggak tepat itu, dia yang ngawas, yang memutuskan diskualifikasi, harusnya diserahkan ke panitia aja atau diserahkan kepada penonton lah yang mendiskualifikasi. Misalnya ada pemikiran seperti itu, ya silakan sampaikan kalau nanti ada pertanyaan ke sana ya. Tapi kalau enggak ya sesuaikan dengan arah pertanyaan yang nanti akan disampaikan melalui kelas. Begitu kira-kira gambaran itu akan jadi nilai akhir, nilai UAS ya, nilai UAS teman-teman. Jadi pastikan saya nggak akan membuat soal lagi. Jadi pastikan kualitas argumentasi yang disajikan dalam analisis yang dimintakan itu yang baik lah ya. Yang baik, jangan asal kutip saja, berteori lah di sana. Begitu untuk perkuliahan hari ini dan arahan untuk UAS 1 pekan ke depan. Jadi nanti keterangan kapan dikumpulkan juga nanti akan saya berikan arahan di kelas itu. Begitu. Mas Rohim muncul on cam, ada yang mau disampaikan? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Saya kira udah mau kasih kartu merah tadi. Enggak, cuma mau ngetes kamera aja karena buka 3 laptop Pak. Oh gitu, mantap nih. Baik. Baik itu teman-teman sekalian. Jadi arahan. Jadi yang ini kelas B tadi ada yang pegang atau dikasih arahan sendiri Mas Rahim?
untuk kelas B tadi udah coba kontak Pak Irzal, dia bilang yaudah nanti coba saya kasih materi di V-Class katanya Pak. Oke, ya. Nah, tapi mungkin agak siangan nanti katanya. Iya. Nah. Oke. Baik, makasih Mas Rohim. Jadi begitu teman-teman, itu arahan untuk UAS-nya. Jadi silakan nanti pantau di V-Class, saya kontak Mas Yusuf kalau sudah selesai saya upload. Baik. Ya sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan arah di V-Class nanti, kapan harus dikumpulkan, bagaimana format penulisannya, supaya nanti lebih mudah saya mengoreksinya. Demikian teman-teman, kebersamaan kita 1 semester ini, saya secara pribadi merasakan kok cepat sekali ya, sudah berakhir gitu ya. Mungkin teman-teman juga apalagi belajarnya dari rumah gitu ya, kuliahnya dari rumah, mungkin merasakannya lebih, udah selesai 1 semester gitu. Bisa jadi, saya sangat bisa merasakan itu. Tapi ya inilah kondisinya, kita maklumi bersama. Mudah-mudahan ya keadaan segera lebih membaik. Di sesi akhir juga ini saya sampaikan permohonan maaf kalau dalam interaksi kita ada yang kurang berkenan. Kita saling memaafkan, dan balik lagi, saya karena ingin bertanggung jawab terhadap materi teori hukum ini. Kalau ada teman-teman yang kesulitan dalam mengaitkan kajian tesisnya terkait dengan teori-teori apa yang semestinya digunakan, boleh nanti kita konsultasi ya. Kita diskusikan di waktu-waktu yang lain. Makasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Apa kalau pesan Dokter Tirta itu 3M, mangan masker. Makan enak. Makan